Halo anak-anak ibu yang ada di rumah, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke, hari ini ibu akan menjelaskan pelajaran kita yang sudah kalian catat minggu lalu tentang surat undangan di tema 9 dengan judul Bersahabat dengan Lingkungan. Oke, mohon disimak dengan baik-baik ya. Sekarang kita akan belajar tentang surat undangan di tema 9 dengan judul tema Bersahabat dengan Lingkungan. Surat undangan. Surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau surat yang mengajak atau mengundang sekelompok orang. Berdasarkan kepentingan acaranya, surat undangan ada 3. Yang pertama surat undangan resmi, yang kedua surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Nah, ciri-ciri surat undangan resmi yang pertama menggunakan kepala surat atau kop surat, yang kedua menggunakan nomor surat, lampiran, dan hal, yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup, yang keempat menggunakan bahasa resmi atau bahasa yang baku, yang kelima menggunakan cap atau stempel resmi, yang keenam penulisan surat undangan resmi itu mengikuti aturan format surat yang sudah berlaku atau surat tertentu. Artinya, penulisan surat undangan resmi tidak boleh asal-asal atau tidak bebas. Nah, berikut adalah bagan format penulisan surat resmi. Ada 13 bagian dengan keterangan berikut, mulai dari yang pertama ada kop surat, yang kedua nomor surat, tempat dan tanggal surat, lampiran, hal perihal, penerima atau alamat tujuan, salam pembuka. Bagian isinya ada 3, yang pertama bagian pembuka, bagian inti surat, bagian penutup, yang ke-9 salam penutup, yang ke-10 jabatan pengirim surat, yang ke-11 tanda tangan dan juga stempel atau cap, yang ke-12 nama pengirim surat, dan yang terakhir adalah tembusan. Sekarang kita masuk ke contoh surat undangan resmi. Dimulai dari yang paling atas disebut kepala surat atau kop surat, berisi identitas suatu instansi atau lembaga. Tujuannya agar penerima mengetahui asal surat. Identitasnya bisa meliputi nama instansi, bisa juga logo, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Yang kedua adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dimulai dari nama kota atau nama kabupaten, diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Yang ketiga adalah nomor surat. Nomor surat ini adalah nomor penulisan surat. Ini dia nomornya, berarti ini adalah surat ke-8. Kemudian kode surat. Kemudian instansi, misalnya ini ada SDM, berarti ini singkatan dari SD Matahari. Kalau misalnya yang mengeluarkan surat ini adalah sekolah kita, bisa aja ini dibuat SD SIN. Kemudian garis miring ini ada angka Romawi 5. Angka Romawi 5 ini diambil dari bulan surat itu ditulis. Kemudian garis miring lagi 2020, ini juga sesuai dengan tahun penulisan surat. Nah, ini ada lampiran. Lampiran ini bisa ada, bisa juga tidak. Kalau tidak ada, dibuat tanda penghubung seperti ini. Kalau ada, dibuat juga angka sesuai dengan jumlah berkas yang terlampir pada surat tersebut. Di mana lampiran itu merupakan penjelasan yang memberikan informasi bahwa ada kertas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Kemudian lanjut ke bagian perihal. Perihal atau hal memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan atau isi pokok surat tersebut. Misalnya kepentingan surat ini adalah untuk hal undangan. Ada juga misalnya surat untuk hal pemberitahuan saja. Nah, ini kebetulan kita untuk hal undangan. Kemudian melanjut ke tujuan atau penerima surat. Nah, alamat ini ditujukan kepada orang atau instansi yang dituju dengan menggunakan kata yang terhormat, kemudian Bapak Ibu kalau memang yang diundang adalah Bapak Ibu, kemudian disertakan di sini alamatnya. Kemudian lanjut, bagian yang berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini merupakan sapaan. Jadi sapaannya pun harus sopan.
diikuti dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma, yaitu dengan hormat. Lanjut, bagian berikutnya adalah isi. Isi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka, kemudian ada juga inti. Ini berisi tempat, waktu, hari, tanggal, dan juga ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, harapan, dan ucapan terima kasih. Bagian yang berikutnya adalah salam penutup. Salam penutup ini ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan. Karena tadi kita sudah mulai dengan hormat, kita buka dengan hormat, maka kita akhiri juga dengan hormat kami. Penulisannya diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma. Bagian yang berikutnya adalah nama jabatan. Ini kepala sekolah, berarti yang membuat surat ini adalah kepala sekolah. Kemudian tanda tangan. Tanda tangan ini juga bisa disertakan dengan stempel atau cap. Dan bagian berikutnya juga ada nama pengirim surat. Misalnya inilah nama kepala sekolahnya. Kemudian bagian terakhir, tembusan. Tembusan ini bisa ada, bisa juga tidak, sama dengan lampiran. Tidak wajib ada, tergantung suratnya. Nah, tembusan ini adalah pihak-pihak yang mendapat salinan dari surat ini selain dari yang dialamatkan ini. Berarti selain dari guru-guru atau siswa-siswa, surat ini juga akan dikirimkan ke kepala yayasan. Itu yang dimaksud dengan tembus. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai jumpa.